Selamat datang para nakama. Apa kabarnya? Baik? Semoga kalian selalu diberkati oleh kesehatan. Kali ini gua akan membahas teori gua mengenai sosok Davy Jones. Siapa sih Davy Jones ini? Dan apakah Davy Jones sosok karakter yang berperan penting dalam cerita One Piece? Simak penjelasannya dan pastikan kalian tonton video ini sampai akhir. Karena teori kali ini benar-benar unexpected. Davy Jones dalam Pirates of the Caribbean. Davy Jones adalah seorang pelaut hebat hingga ia jatuh cinta pada Dewi Laut Calypso. Ia akan diberi Flying Dutchman, sekaligus tugas suci untuk mengangkut jiwa-jiwa yang meninggal di laut ke dunia lain. Karena cinta itu, Davy Jones setuju untuk menginjakkan kaki di daratan setiap 10 tahun sekali, di mana Jones akan bebas bersama Calypso. Namun ketika Davy Jones tiba di darat setelah 10 tahun bertugas, ia ditinggalkan oleh Calypso yang tidak dapat ditemukan dimanapun. Jadi, ketika pengadilan Brethren pertama bersidang, Davy Jones berkomplot dengan mereka untuk merobek kekuasaan lautan dari Calypso, di mana Brethren memenjarakannya ke dalam tubuh seorang wanita fana. Jones adalah orang yang memberitahu Brethren cara mengikat Calypso ke dalam wujud manusia. Ia tidak pernah berhenti mencintainya, tetapi rasa sakit yang ditimbulkannya terlalu berat untuk ditanggung. Segera rasa bersalah Jones menjadi begitu besar, ia mengukir hatinya sendiri dan menguncinya di dalam peti orang mati. Dia menyimpan kuncinya setiap saat, dan lokasi peti itu dirahasiakan dengan ketat. Pada suatu saat, Davy Jones akan membuat kesepakatan dengan Jack Sparrow untuk menghidupkan kembali kapal kesayangannya Wicked Wench, yang akan ia ganti namanya menjadi Black Pearl, sebagai imbalan atas 100 tahun perbudakan di atas Dutchman. Hutang itu akan dilunasi 13 tahun kemudian, di mana Jones mengirim Bootstrap Bill Turner untuk memberi Jack Blackspot yang menarik Kraken. Beberapa hari kemudian, di mana Jones berurusan dengan putra Bootstrap Bill Will Turner, hutang itu akhirnya dilunasi dengan Jack dan Pearl diseret ke kedalaman oleh Kraken. Tapi itu sia-sia karena Lord Cutler Beckett dari East India Trading Company mendapatkan jantung Davy Jones yang masih berdetak, memaksa Jones dan krunya untuk melakukan perintahnya. Dengan Flying Dutchman di bawah kendali Beckett, Davy Jones akan memimpin armada EITC dalam pertarungan melawan Fourth Brethren Court. Saat para Brethren berkumpul, Jones bertemu kembali dengan Calypso yang berniat membebaskan diri dan menghukum para Brethren, hingga akhirnya menyadari pengkhianatan Jones. Setelah dibebaskan, Dewi Calypso yang murka dalam amarahnya menciptakan pusaran air raksasa, tempat pertempuran berkecamuk di tengahnya. Dan dalam pertempuran itulah jantung Davy Jones tertusuk dan ia pun mati, akhirnya bebas. Dengan kematiannya, Davy Jones disambut kembali ke dalam pelukan gelap lautan yang telah dicintainya, meskipun hanya untuk waktu yang singkat, saat ia secara misterius muncul kembali di daratan 2 dekade kemudian. Posisinya sebagai Kapten Flying Dutchman dan Ferryman ke Underworld memberi Jones kemampuannya untuk beralih antara dunia orang mati dan orang hidup. Kekuatan ini kemungkinan besar menjadi alasan untuk sifat-sifat supranatural lainnya dalam dirinya, termasuk kemampuan untuk teleportasi dirinya sendiri dan berjalan melalui benda padat. Jones juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan memanggil Kraken, monster laut yang dapat menghancurkan kapal atas perintah Jones dan memburu setiap orang yang ditandai bintik hitam di seluruh lautan. Meskipun setiap anggota krunya dapat menandai individu manapun dengan bintik hitam, hanya Jones sendiri yang dapat menghapusnya. Teori Davy Jones. Davy Jones dalam One Piece adalah pemakan buah iblis Yomi Yomi no Mi 800 tahun yang lalu. Mengingat karakter Davy Jones One Piece yang terinspirasi dari Davy Jones Pirates of the Caribbean, yang dimana Davy Jones hidup kembali dari kematiannya setelah pertarungan di pusaran air raksasa. Davy Jones dalam film Pirates of the Caribbean dapat menembus benda padat. Jadi, siapa karakter One Piece yang bangkit kembali dari kematian dan bisa menembus benda padat? Tentu saja dia adalah Brook. Brook bangkit kembali dari kematiannya
dan juga Brooke dapat mengeluarkan jiwanya. Lalu dia bisa menembus benda padat. They both look so much alike. Melihat keduanya mempunyai kekuatan yang sangat mirip, bisa saja Davy Jones One Piece ini pemakan buah iblis Yomi Yomi no Mi 800 tahun yang lalu. Davy Jones adalah Poseidon 800 tahun yang lalu. Apakah kalian masih ingat tentang Davy Jones yang dapat mengendalikan monster laut atau Kraken? Kekuatan tersebut sangat mirip dengan Shirahoshi yang dapat mengendalikan Sea King. Dan juga saat Jack Sparrow membuat perjanjian dengan Davy Jones, kubu Jack Sparrow ternyata ada yang berkhianat dengan menjadikan jantung Davy Jones sebagai ancaman. Perjanjian antara Jack Sparrow dengan Davy Jones sangatlah mirip dengan Joy Boy. Mengapa Joy Boy? Dalam poneglyph di Fishman Island berisi tentang surat permintaan Joy Boy kepada Poseidon. Dalam suratnya, Joy Boy meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Poseidon dan seluruh warga Fishman Island karena dirinya gagal memenuhi janjinya. Davy Jones adalah Joy Boy. Dilihat dari film Pirates of the Caribbean tentang kisah cinta Davy Jones kepada sang Dewi Laut Calypso. Calypso melihat kalau Davy Jones sangat mencintai dia, sehingga Calypso memberikan tugas suci kepada Davy Jones dengan imbalan kapal Flying Dutchman, yang membuat Davy Jones tinggal di dasar laut dan hanya bisa ke permukaan 10 tahun sekali. Davy Jones juga terkenal karena loker Davy Jones. Bisa saja Davy Jones atau dalam One Piece disebut sebagai Joy Boy menyimpan harta karunnya di dalam loker Davy Jones. Dan apakah kalian tahu kalau Imu sangat mirip dengan Umibos yang disebut sebagai pendeta laut? Umibozu adalah semacam makhluk supranatural dalam cerita rakyat Jepang. Konon Umibozu tinggal di lautan dan membalikan perahu bagi siapapun yang berani mengajaknya berbicara. Namanya sendiri yang ditulis dengan huruf untuk kata laut, Umi, dan huruf untuk kata biksu, Bozu. Kemungkinan terkait dengan fakta bahwa konon Umibozu memiliki kepala besar yang bulat dan botak. Menyerupai kepala botak para biksu, karakter Imu mirip dengan Calypso, yang dimana Calypso adalah seorang dewi laut. Simpelnya seperti ini, Joy Boy sangat mencintai seseorang dewi laut. Atau sebut saja dia Imu. Imu melihat kalau Joy Boy sangat mencintai dia, sehingga Imu memberikan tugas suci kepada Joy Boy dengan imbalan cinta. Joy Boy akan ia balas, namun terjadi kesalahpahaman antara mereka berdua, sehingga membuat Imu dan 20 kerajaan bertarung melawan Joy Boy. Hal tersebut sama seperti Jack Sparrow saat melawan Davy Jones di pusaran air raksasa yang tercipta karena kemurkaan Calypso dan berakhir terbunuhnya Davy Jones. Teknik abadi buah iblis OP-OP no Mi. Apakah kalian menyadari tentang Davy Jones yang menyimpan jantungnya di loker Davy Jones sehingga membuat dia abadi? So, siapakah karakter One Piece yang bisa memisahkan jantung tanpa membunuh target? Dia adalah Trafalgar Law. Dengan teknik mesh, Law dapat memisahkan jantung tanpa harus membunuh target sama sekali. Dan juga dikatakan kalau OP-OP no Mi dapat memberikan keabadian pada seseorang. Bagaimana kalau ternyata teknik mesh milik Law bisa membuat seseorang abadi dengan syarat jantung yang dipisah tersebut harus disimpan di dalam loker Davy Jones, dan orang yang memisahkan jantung tersebut akan mati ketika jantung itu disimpan di dalam loker Davy Jones. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa teknik keabadian OP-OP no Mi akan merenggut sang pengguna buah iblis tersebut. Oke, cukup sampai di sini aja teori gua. Kalau teori gua nggak masuk akal dan ada kata yang membuat kalian keliru, kalian langsung aja komen di kolom komentar. See you in the next time.